Shalom semuanya, mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami semasa hidup kami. Jadikan hari ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Putra Allah, Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Pemberi Harapan Pasti, khususnya untuk kaum ibu. Nas terambil dari 1 Samuel 2 ayat 6 yang berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Nas ini adalah bagian dari perikop 1 Samuel 2 ayat 1-10 yang berjudul Puji-pujian Hana. Puji-pujian dan doa ini disampaikan Hana saat penyerahan Samuel anaknya ke rumah Tuhan di Silo. Kenapa Hana bisa mempunyai pandangan atau visi tentang masa depan yang luar biasa ini? Nas ini menceritakan kisah Yesus Kristus, Sang Mesias yang belum lahir dan akan menghadapi kebangkitan dari kematiannya. Hana seperti mendapat pencerahan sehingga bisa berkata seperti nas di atas. Sesungguhnya kematian orang percaya, orang Kristen tidak hanya sebatas di kuburan, tapi setelah itu akan ada kebangkitan tubuh. Pusat pemberitaan Injil dimanapun di muka bumi ini adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Inilah yang menjadi pengharapan pasti bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 26 berkata, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Allah Bapa kita di surga telah memberi harapan pasti bagi kita orang percaya bahwa kita akan bangkit pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hana telah melihatnya dan Hana memuji-muji Tuhan. Sebelumnya, Hana, istri Elkana,
adalah perempuan yang cengeng, manja, memiliki banyak kepedihan hati, kecemasan berlebihan, hanya karena si Penina madunya itu berhasil memprovokasi Hana supaya ia tersinggung dan gusar hatinya. Sebenarnya masalah yang dihadapi Hana ini hanyalah masalah sepele. Cuma masalah di lingkungan rumah tangganya saja. Belum lagi mencakup masalah-masalah yang ada di luar rumah tangganya. Hana ini mewakili kita kaum ibu, yaitu Hana mengimani bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Hana yang tadinya terpuruk secara emosi, pikirannya buntu, mentok, diliputi kegusaran, tak tahu lagi mau berbuat apa, taunya hanya menangisi nasibnya, tidak ada sukacita sedikit pun, kesedihannya aja yang diingatnya sampai dia tidak mau makan. Hana merasa tidak ada orang yang peduli padanya, termasuk suaminya. Sifatnya manja, cengeng, cepat menyerah kepada keadaan. Syukurnya Hana ini langsung menyadari, dan Hana yang tadinya merasa terpuruk langsung mengalami titik balik yang membuat perubahan besar dalam hidupnya, yaitu 1. Hana datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan yang pasti. Hana percaya Tuhan bisa memberikan jawaban, solusi. Tuhan pasti menjawab doanya. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan membuka kandungan Hana yang selama ini ditutup Tuhan, sehingga Hana bisa melahirkan. 2. Walaupun hatinya pedih, Hana tetap berdoa. 3. Mengeluarkan sampah-sampah emosi yang selama ini terpendam. Dia menangis dengan terseduh-seduh di bait suci di rumah Tuhan. 4. Berdoa dengan bernazar. 5. Terus-menerus berdoa secara totalitas. 6. Berani mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Setelah melakukan semuanya ini, dia telah berbalik dari yang negatif menjadi yang positif. Maka suasana hati batin Hana menjadi terbebaskan. Dia merasa lega dan plong. Pikirannya menjadi jernih. Penglihatannya pun terang benderang, hatinya tentram damai. Sehingga Hana mampu melihat jauh ke masa depan yang gilang gemilang telah menantinya, sampai bahkan jauh kesudahan hidupnya, bahwasanya ada kebangkitan setelah kematian. Setelah kita melihat kisah Hana ini, hanya di dalam Tuhan ada harapan pasti. Tuhan menjawab doa Hana karena imannya. Setelah melahirkan Samuel, Hana melahirkan lagi anaknya, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hana telah memilih Tuhan sebagai sumber sukacita dan harapan. Tuhan memakai Hana sebagai alatnya. Hana membayar najarnya kepada Tuhan. Dan perlu kita ingat, barang siapa peduli dengan rumah Tuhan, Tuhan pun peduli dengan rumah tangganya. Nah, sekarang untuk kita kaum ibu yang terkasih, teladan yang boleh kita ambil dari kehidupan Hana ini, 1. Menyadari bahwa dalam kesusahan, beratnya beban hidup yang menghimpit kita, mari datanglah kita kepada Tuhan. 2. Melepaskan semuanya beban itu di hadapan Tuhan. 3. Berdoa terus menerus kepada Tuhan. 4. Mengingat janji kita kepada Tuhan. 5. Perjalanan hidup ini masih panjang sampai kelak kita dibangkitkan setelah kematian nanti. 6. Dengan pikiran jernih, penglihatan terang, hati tentram damai, maka kita bisa memandang masa depan yang gilang gemilang yang sudah tersedia untuk kita. Khusus untuk kaum ibu jemaat HKBP dimanapun berada, sesuai tema renungan sepanjang bulan Februari adalah iman tampak dalam.
Iman tampak dalam perbuatan. Mari tetaplah kita bangun iman kita semakin teguh dan kita praktekkan iman kita lewat perbuatan-perbuatan baik. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih waktu yang indah ini kami sudah mendengar renungan yang singkat ini. Kiranya Tuhan, kami sebagai pendengar, biarlah kami mendapat berkat daripadamu, semua segenap kaum ibu dimanapun yang mencintai Engkau Tuhan. Engkau anugerahi kasih karuniamu Tuhan. Engkaulah pemberi harapan pasti bagi kami yang membuat kami berani melangkah maju ke depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra Allah Tuhan Yesus. Amin.